Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, ya kita sebagai orang awam melihat situasi langsung aja ya. Situasi mengenai ijazah ini sudah mengarah untuk mengajak ya, mencari follower gitu ya. Maksudnya gini, dari pihak S ya, harusnya concern saja yang dia bilang ini sebagai bahan penelitian dengan dia punya eh, expert di situ ya, entah image processing kayak ataupun apapun itu namanya bersama teman-temannya si Dr. R gitu ya. Nah, dari sisi pihak pengacaranya ini sangat kita tuh ngelihat sangat pada saat konferensi pers ataupun di suatu podcast ataupun di media-media streaming itu kayak membutuhkan satu follower yang banyak ya untuk memvalidasi statement dia ataupun apa yang dia lakukan dengan kelompok ini pengacaranya nih saya bilangnya. Karena begini aja, kalau ujuk-ujuk juga statement beliau ini pihak pengacara ini ya, misalkan malah justru tidak concern pada mana nih kelemahan-kelemahan dari apa yang dia bela gitu ya dalam sisi buktinya, evidence-nya seperti itu. Nanti out of frame ya. Jadi malah justru narasinya ketika dia konferensi pers ataupun diajak diskusi di media streaming sangat tidak elegan sekali. Karena apa? Orang dia membela si Dr. S dengan Dr. R dan kawan-kawannya. Lah ini malah justru nanti ngomongin mengenai kesehatan si yang punya ijazah ya ataupun aktivitas yang punya ijazah. Sudahlah, biarin aja kan masyarakat juga nggak buta dengan hal seperti itu. Sekarang ini concern kepada apa yang Anda bela dan tidak usah mengeluarkan narasi-narasi ketika jumpa pers seolah-olah di luar persidangan Anda menyatakan sesuatu itu untuk mau didukung oleh masyarakat seperti itu. Sangat disayang sekali ya. Jadi seolah-olah ya dia mau mengangkat no viral no justice itu, dengan kata lain statement dia ini harus viral nih sehingga masyarakat juga termakan omongannya, sehingga masyarakat juga nanti bisa mendukungnya. It's not to be important ya. Tapi kalau Anda memikirkan bagaimana Dr. R, Dr. S ataupun dokter-dokter lainnya nih ya yang meneliti ijazah itu untuk lebih bisa berbicara banyak mengenai apa yang menjadi concernnya itu, evidence-nya itu. Jadi jangan sampai gagal fokus ketika dapat data digital yang ditarik dari media sosial diposting oleh seseorang itu yang dia menjadi suatu evidence, kuar-kuar ngomongnya ini tuh, wah tahu nih bakal salah nih karena itu bukan primary evidence seperti itu ya. Apalagi yang bukan yang punya ijazah yang posting itu, nah itu ujuk-ujuk larinya kemana? Wow, observasi nih, investigasi nih ke kampus. Dapat nih temuan skripsi, ujuk-ujuk ngajak lembaga ini. Aduh, apapun itulah. Jadi dengan kata lain gini loh, please lah ya. Siapapun yang terlibat dalam hal ini terkait dengan permasalahan ijazah ini, polemik-polemiknya ya bagaimana Anda menjelaskan secara hukum, mengajari masyarakat mengenai hukum tanpa menyinggung personality yang mungkin nantinya jadi terdakwa gitu ya, terkait aktivitasnya, kesehatannya. Sudahlah itu ya. Supaya kita juga nontonnya asik ya, bahwasanya ini pengacara ini sangat berbobot sekali ya, selain suaranya yang tegas gitu ya, juga
isi yang dikeluarkannya itu bisa kita ambil faedahnya ya, terkait menjelaskan undang-undang kayak apa kayak gitu, tapi nggak perlu mencari simpati masyarakat karena tugas Anda bukan itu. Dan peneliti juga ya bukan untuk ngajak-ngajak orang untuk membangun kepercayaan apa yang Anda teliti gitu ya, ngajak si A podcast ya, mantan rektor, terus ujuk-ujuk juga narasumbernya minta ngedelete, kan malu hati gitu loh. Ini kita mau menjelaskan supaya tontonan di publik itu terkait dengan permasalahan hukum kita dapat pelajarannya, bukan kita ketika kita punya masalah, ketika kita membela seseorang seperti itu dalam sisi hukum pengacara sebenarnya bukan seolah-olah harus mengajak masyarakat supaya dia didukung, dapat simpati, sehingga makna no viral no justice itu ya itu yang mau dikedepankan. Sudahlah, ini hanya mau ngisi konten aja lah ya dari masyarakat umum gitu seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang mengenai pembuktian ijazahnya.